Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1716 sampai bab 1720. Henry sudah merasa bersalah pada Kathy. Saat dia menghadapi pertanyaan Casey, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun kini, setelah mendengar penjelasan Lee Fugui, Henry akhirnya menghela nafas lega, dan di saat yang sama, ia mulai merasa bersyukur kepada Lee Fugui dari lubuk hatinya. Casey masih percaya penuh pada Lee Fugui. Ketika Lee Fugui selesai berbicara, Casey menunjukkan ekspresi agak menyesal di wajahnya. Berbisik kepada Henry, "Tuan Henry, kalau begitu, saya minta maaf kepada Anda." Henry melambaikan tangannya dan berkata, "Nona Casey, selama Anda tidak menyalahkan saya karena tidak melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda, karena Anda masih hidup, maka saya akan membiarkan Anda menggantikan Billy seperti yang saya setujui dengan Tuan Lee sebelumnya. Mengenai kastil, jika Anda ingin tinggal di kastil, Anda bisa tinggal di dalamnya bersama Tuan Lee." Setelah mendengar apa yang dikatakan Henry, Casey berkata dengan sedikit gelisah, "Tuan Henry, saya khawatir saya tidak sanggup melakukan tugas itu." Henry berkata terus terang, "Anda sudah lama mengikuti Billy. Saya yakin Anda harus tahu apa tanggung jawab Billy. Tentu saja, jika Anda menemui sesuatu yang tidak jelas, Anda dapat datang kepada saya kapan saja dan saya akan membantu kamu." Kamu menjelaskannya dengan jelas, tunggu sampai Henry selesai. Casey mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan Henry, terima kasih banyak." Lee Fugui kemudian mempersilakan Henry duduk di sofa ruang tamu. Kemudian mereka mengatur agar Hua Duo, Zhang Jingjing dan lainnya menyiapkan makan malam untuk Henry. Itu sore dalam sekejap mata, beberapa orang duduk mengelilingi meja makan. Sambil makan, Lee Fugui bertanya dengan serius kepada Henry, "Tuan Henry, ada sesuatu yang selalu membuat saya penasaran. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mengatasi kebingungan saya." Henry bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Lee, jika Anda punya sesuatu, tanyakan saja langsung kepada saya. Selama saya mengetahui sesuatu, saya pasti akan memberitahu Anda tanpa syarat." Lee Fugui tahu bahwa Henry kini telah ditangkap oleh kekuatan sihir. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Saya pernah mendengar bahwa Sekte Guangming berselingkuh dengan klan vampir sebelumnya, tetapi saya tidak tahu metode kerja sama yang spesifik. Saya ingin tahu, Tuan Henry, apakah Anda mengetahui cerita mendalam tentang masalah ini?" Henry menjabat sebagai pemimpin menengah dan senior Sekte Guangming. Tentu saja, dia telah mendengar tentang masalah ini. Melihat Lee Fugui bertanya saat ini, Henry tidak banyak berpikir dan memberitahu Lee Fugui semua yang dia ketahui. "Tuan Lee, masalah ini sebenarnya mudah untuk dipecahkan. Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi semua orang di Guangmingmen adalah talenta terbaik di dunia. Orang-orang ini mempunyai pengaruh pada tingkat tertentu di bidang dan wilayahnya masing-masing. Beberapa orang mungkin tidak mengerti bahwa orang-orang ini sudah memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa mereka masih ingin bergabung dengan Sekte Guangming?" Saat ini, Lee Fugui belum mengatakan apapun. Hua Duo di sebelahnya buru-buru bertanya, "Ya, Tuan Henry, saya juga sangat penasaran, tetapi semua yang bergabung dengan Sekte Guangming sangat kaya. Kekayaan di tangan mereka tidak bisa dibelanjakan secara turun-temurun. Tetapi mengapa mereka bergabung dengan tim bawah tanah seperti Guangmingmen untuk melakukan sesuatu yang ilegal?" Henry tersenyum tipis dan berkata kata demi kata, "Apa yang ilegal? Sebelum Anda mengatakan itu ilegal, Anda setidaknya harus mencari tahu siapa yang membuat undang-undang tersebut. Juga, mengapa membuat undang-undang?"
Hua Duo dan Li Fugui memandang Henry dengan rasa ingin tahu. Setelah Henry terdiam sejenak, ia melanjutkan, sebenarnya di dunia ini, kekayaan dan segala sesuatunya tidak berwujud. Ketika kekayaan terakumulasi sampai tingkat tertentu, itu tidak lagi dianggap kekayaan, melainkan perwujudan sifat manusia. Mungkin saat saya mengatakan ini, Anda mungkin tidak mengerti. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika seseorang cukup kaya untuk mengendalikan hidup dan mati suatu negara, apakah orang tersebut masih memiliki pengejaran? Hadapi masalah ini, Li Fugui langsung menjawab, pasti ada. Henry mengangguk dan berkata, ya, semakin kaya seseorang, semakin besar hal yang mereka kejar. Ini seperti cita-cita awal orang miskin adalah menjalani kehidupan sebagai orang biasa, sedangkan cita-cita orang biasa adalah menjalani kehidupan sebagai orang kaya. Dan cita-cita orang kaya adalah memiliki kekuasaan yang tak ada habisnya. Ketika mereka memiliki kekuasaan dan kekayaan, mereka akan berpikir tentang bagaimana mereka dapat memerintah suatu negara dan menguasai seluruh bumi. Sebagai lelucon, teknologi manusia tidak bisa keluar dari tata surya sekarang. Jika bisa keluar dari tata surya, maka yang dikejar orang-orang ini mungkin adalah mengendalikan seluruh tata surya. Pada saat ini, Zhang Jingjing menyentuh bagian belakang kepalanya dan dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Henry, tapi apa hubungannya ini dengan klan vampir? Henry berkata dengan serius, bagaimana mungkin tidak ada kontak? Coba pikirkan, apa yang paling dibutuhkan seseorang jika dia ingin mencapai sesuatu? Zhang Jingjing berpikir sejenak dan berbisik, kekayaan. Henry menggelengkan kepalanya, Zhang Jingjing berkata lagi, kekuatan. Henry menggelengkan kepalanya lagi. Saat ini Li Fugui berdiri dan berbisik, waktunya. Kali ini, Henry langsung mengangguk dan berkata, ya, ini memang waktunya. Jika seseorang ingin mencapai sesuatu, hal terpenting yang dia butuhkan adalah waktu. Tetapi kehidupan manusia terbatas. Jika Anda ingin menyelesaikan tugas yang mustahil dalam waktu terbatas, satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, di dunia ini, hanya vampir yang akan mencapai keabadian ketika mereka mencapai ketinggian tertentu. Para tetua dan master dari Sekte Guangming berhubungan dengan klan darah. Terus terang, mereka masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Para vampir menggunakan darah vampir untuk membuat serum yang dapat memperpanjang umur manusia. Sekte Guangming menggunakan pengaruh para peserta untuk membantu para vampir menutupi kebenaran tertentu. Jika perlu, Sekte Guangming bahkan dapat meminta orang-orangnya untuk menarik beberapa orang dan memberikannya kepada para vampir. Dengarkan ini, Hua Duo sudah mengepalkan tangannya. Dia bertanya dengan marah, klan darah sudah sangat kuat, apakah mereka masih ingin bergabung dengan Sekte Guangming? Henry tersenyum dan berkata, ya, vampir dari keluarga vampir memang sangat kuat, tapi kamu harus tahu bahwa segala sesuatu memiliki kelemahannya masing-masing. Meskipun vampir dapat dengan mudah merenggut nyawa orang biasa, mereka tidak dapat melihat matahari. Pada saat yang sama, jumlahnya tidak banyak. Begitu manusia mengetahui bahwa vampir benar-benar ada, coba pikirkan, apa yang akan dilakukan manusia? Setelah manusia di seluruh dunia bergabung untuk melawan para vampir, apakah para vampir masih dapat bertahan hidup di dunia ini? Pertukaran kepentingan antara Sekte Guangming dan klan darah sebenarnya adalah hubungan kerjasama yang sangat rumit. Tetapi selama Anda benar-benar dapat memahami arti kata sifat manusia, Anda juga dapat memahami mengapa klan darah bergabung dengan Sekte Guangming. Li Fugui mendengar ini, mau tak mau aku berpikir keras. Menurut Henry, jika dia mengambil alih Sekte Guangming, dia pasti akan memutuskan dukungannya kepada klan vampir.
Guangming Men dilarang keras melakukan sesuatu yang ilegal atau bersifat disiplin. Pada saat itu, para vampir pasti akan keluar dengan kekuatannya. Jika itu masalahnya, dari sudut pandang pribadinya, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi dari sudut pandang seluruh umat manusia, jika dia melakukan ini, kemungkinan besar akan membawa bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi umat manusia. Jadi lihatlah mulai sekarang, jika dia ingin menjatuhkan sekte Guangming, pertama-tama dia harus menemukan cara untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan sekte Guangming dan klan darah. Yang diinginkan Guangming Men adalah memperpanjang umur mereka. Yang dibutuhkan para vampir adalah aliran darah segar yang stabil. Memperpanjang umur adalah hal yang mudah bagi Li Fugui. Paling buruk, setelah dia kembali, dia akan menyaring lebih banyak cairan spiritual dan memberikannya secara khusus kepada para tetua sekte Guangming untuk mengendalikan kelompok orang ini. Tetapi jika Anda ingin dia memberikan aliran darah segar kepada para vampir, ini adalah sebuah fantasi. Pertama, dia sekarang menjadi anggota Biro ke-6 dan tidak boleh melakukan hal gila seperti itu. Kedua, biarpun dia bukan anggota Biro ke-6, jika dia diminta menangkap beberapa orang tak bersalah dan memberikannya kepada vampir, dia pasti tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Sambil memikirkan hal ini di dalam hatiku, Henry juga mengubah topik. Dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, Anda sekarang adalah anggota sekte Guangming kami. Dengan bakat seperti Anda bergabung dengan kami, saya merasa perlu untuk memperkenalkan Anda kepada Tuan Porter, kepala sekolah Guangming kami. Sekte di negara Yingjiang, jika Anda bersedia, saya akan menghubungi Tuan Porter melalui telepon segera setelah saya kembali dan memintanya untuk datang ke kota Nuyu dan meluangkan waktu untuk bertemu dan mengobrol dengan Anda." Li Fugui langsung menyetujui hal ini. Semua orang makan. Kemudian mereka pergi ke kastil bersama, setelah memeriksa ke dalam kastil. Li Fugui memimpin dengan membawa Hua Duo dan yang lainnya untuk memeriksa kastil. Dan para pria berbaju hitam bekerja di kastil. Mereka tidak pernah menyangka pemuda ini akan menjadi tuan baru mereka. Tapi untuk mereka, tidak peduli siapa pemilik kastil, yang harus mereka lakukan hanyalah melayani pemilik kastil dengan sepenuh hati. Setelah Li Fugui memeriksanya, kastil itu segera dipanggil oleh semua pelayan dan pria berbaju hitam. Totalnya hampir 100 orang. Berdiri di ruang terbuka di depan kastil. Semua orang memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan tuan muda di depan mereka terhadap mereka. Namun, berdasarkan pengalaman masa lalu mereka, orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan makanan enak hari ini. Karena sebelum ini, kapanpun pemilik baru datang, selalu bunuh beberapa dari mereka. Tepat ketika semua orang merasa tidak nyaman, tanpa diduga, Li Fugui berkata kepada semua orang di depan semua orang, "Kalian semua dengarkan saya sekarang. Saya tidak peduli mengapa Anda datang untuk bekerja di kastil ini, dan saya juga terlepas dari apakah Anda menandatangani kontrak dengan pemilik sebelumnya dari kastil ini. Kastil, mulai saat ini, jika ada di antara kalian yang bersedia tinggal di kastil, kami akan memberimu gaji $10.000 setiap bulan. Di saat yang sama, kamu tidak harus memakai masker, apalagi berdandan seperti ini. Tentu saja, jika ada di antara kalian yang tidak ingin tinggal di sini, kalian boleh pergi sekarang, dan aku tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi kalian." Li Fugui baru saja selesai berbicara. Seseorang berdiri dan bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Tuan Li, apakah menurut Anda kita akan sama seperti orang biasa mulai sekarang?" Hadapi pertanyaannya, Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ya, mulai sekarang, identitasmu tidak berbeda dengan orang biasa." Semua orang tercengang sejenak. Sebelum mereka datang ke kastil,
mereka semua menandatangani kontrak hidup dan mati. Orang-orang ini, terutama para pembunuh berkulit hitam, mereka semua dibingkai oleh desain gerbang Guangming sebelumnya. Mereka tidak punya pilihan selain menandatangani kontrak dengan pemilik kastil, karena mereka tidak ingin istri dan anak-anak mereka terlibat. Saya pikir mereka akan tinggal di sini selama sisa hidup mereka. Tanpa diduga, Li Fugui bisa memberi mereka kebebasan sekarang. Terkejut, seseorang bertanya dengan hati-hati, "Tuan Li, tapi kita semua telah menandatangani kontrak dengan kastil. Tidak peduli siapa yang menjadi pemilik kastil, kita tidak bisa pergi tanpa izin kecuali." Ngomong-ngomong soal, pria berbaju hitam itu berhenti. Ketika Li Fugui melihat ini, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Kecuali apa?" Pria berbaju hitam berkata dengan serius, "Kecuali Anda menemukan kontrak yang kami tanda tangani sebelumnya dan merobeknya." Li Fugui tidak berkata apa-apa, lalu dia bertanya kepada semua orang dengan serius, "Di mana kontrak ini?" Dua pria berbaju hitam berdiri dan berkata kepada Li Fugui dengan cepat, "Kontraknya ada di ruang rahasia di kamar tidur Tuan Billy." Li Fugui berkata terus terang, "Ayo pergi dan temukan semua kontrak ini sekarang." Kedua pria berbaju hitam itu buru-buru naik ke atas. Li Fugui mengira mereka akan segera memenangkan kontrak, tapi saya menunggu 7 atau 8 menit. Namun tidak ada dua orang yang terlihat keluar dari kastil. Lihat situasi ini, Li Fugui kemudian tersenyum pada Suetu di sebelahnya dan berkata, "Suetu, naik dan lihat." Kata-kata itu jatuh begitu saja. Salah satu pria berbaju hitam yang tidak ingin naik ke atas mendatangi Li Fugui tanpa daya dan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, setelah kita naik, kita tidak bisa membuka ruang rahasia." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Ayo pergi, saya akan mengikutimu dan melihat-lihat." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui mengajak semua orang ke atas bersama-sama. Segera, dia datang ke pintu kamar Billy. Pada saat ini, seorang pemuda di kamar yang pernah naik ke atas sebelumnya masih bermain-main di pintu ruang rahasia. Setelah Li Fugui masuk, dia langsung menuju pintu ruang rahasia dan melihat ke sepanjang pintu baja ruang rahasia di depannya. Lalu dia melambai kepada pemuda di depannya dan berkata, "Minggir dulu." Orang-orang berpakaian hitam yang datang setelah mereka semua berdiri di depan pintu dan melihat ke dalam ruangan. Li Fugui mengambil posisi kurang dari 2 meter dari pintu ruang rahasia. Setelah berdiri kokoh, dia pertama-tama mencondongkan tubuh ke depan, merasakan ketebalan pintu ruang rahasia, dan mengetuknya pelan. Setelah memiliki pemahaman umum tentang pintu ruang rahasia, Li Fugui kemudian mundur 3 meter, bangkitlah kembali. Dia kemudian mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Bersamaan dengan ini, cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuh. Pria berbaju hitam di luar pintu tercengang. Li Fugui tersenyum, mengumpulkan energinya ke telapak tangannya, lalu meninju. Setelah bola cahaya keemasan bersentuhan dengan pintu besi di depannya, hanya terdengar suara dentuman keras. Di depanku ada pintu yang terbuat dari baja. Runtuh, sekelompok pria berbaju hitam di depan pintu semuanya tercengang. Mulut mereka setengah terbuka. Bagian dalamnya cukup besar untuk memuat 2 butir telur. Bahkan orang kuat terkuat yang pernah mereka lihat di hari kerja tidak mampu menggerakkan gerbang besi di depan mereka. Tanpa diduga, pemuda di depannya membuka pintu baja itu hanya dengan kepalan tangannya. Li Fugui memasang ekspresi santai di wajahnya. Pertama-tama dia melihat ke dalam ruang rahasia, lalu berbalik dan berkata terus terang kepada 2 pria berbaju hitam di sebelahnya, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Masuk dan lihat di mana kontraknya berada. Keluarkan. Bawa saja ke bawah dan bakar."
Kedua pria berbaju hitam itu baru sadar setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Keduanya saling memandang, hanya beberapa detik kemudian. Keduanya dengan cepat masuk ke ruang rahasia. Segera, kedua orang itu menemukan kontraknya. Setelah Li Fugui membawa semua orang kembali ke bawah, dia membakar semua kontrak dengan api di depan semua orang. Tunggu sampai kontraknya menjadi abu. Li Fugui menoleh ke semua orang dan berpikir, sekarang kontraknya sudah habis. Jika ada di antara kalian yang berencana pergi, kalian bisa pergi sekarang. Namun hasilnya seperti yang diharapkan Li Fugui. Tak seorang pun di grup ini ingin pergi. Bahkan, setelah beberapa pria berbaju hitam melihat kekuatan Li Fugui yang sebenarnya, mereka semakin mengagumi Li Fugui. Segera setelah Li Fugui selesai berbicara, orang-orang berbaju hitam ini maju dan berlutut di depan Li Fugui. Tuan Li, kami tidak akan pergi. Ya, Tuan Li, Anda sangat baik kepada kami, dan kami bersedia mengikuti Anda. Tuan Li, bisakah Anda meluangkan waktu untuk mengajari kami beberapa keterampilan unik Tiongkok? Ya, Tuan Li, Anda benar-benar luar biasa. Selama bertahun-tahun kami hidup, kami belum pernah melihat orang sekuat Anda. Para penonton berbicara satu sama lain satu persatu. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, semuanya, cepat bangun. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang. Kalau ingin belajar seni rahasia Tiongkok dari saya, mari kita tunggu sampai kita punya waktu nanti. Seni bela diri Tiongkok kita tidak bisa dipelajari dalam semalam." Semua orang mengangguk setuju. Semua selesai. Li Fugui kemudian memimpin semua orang kembali ke atas menuju ruangan yang telah dipilihnya. Baru saja masuk ke pintu, Hua Duoduo dengan cepat melangkah maju dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Fugui, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Li Fugui bersandar di kursi, menyaksikan bulan purnama terbit di luar jendela. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Hua Duoduo dan yang lainnya, "Sekarang kita hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu." Suetu berdiri saat ini dan berbisik kepada Li Fugui, "Kapten, saya mengerti apa yang dikatakan Henry hari ini. Jika kita ingin memindahkan sekte Guangming, kita harus berurusan dengan para vampir. Menurutku, tidak sulit bagimu untuk merobohkan gerbang Guangming sekarang. Kuncinya adalah bagaimana cara menjatuhkan klan vampir. Ini adalah prioritas utama." Hua Duoduo mengangguk dan berkata dengan serius, "Ya, masalah ini harus ditangani dengan hati-hati. Sebuah kejadian langka tidak akan menang. Saya khawatir hal itu akan secara langsung menyebabkan bencana bagi umat manusia." Bagaimana mungkin Li Fugui tidak mengetahui hal ini? Dia sudah memikirkan secara mendalam masalah ini dalam perjalanannya ke kastil hari ini. Saat ini, mata Suetu, Hua Duo dan yang lainnya penuh dengan kekhawatiran. Li Fugui kemudian membuka hatinya kepada semua orang. "Sebenarnya, saya sudah memikirkan hal ini ketika saya datang ke sini. Sekarang saya telah bergabung dengan sekte Guangming, dan jika semuanya berjalan dengan baik, saya yakin tidak akan lama lagi saya bisa melihatnya." Sekte Guangming. Tuan Porter, kepala sekolah. Meskipun pengaruh Porter dalam sekte Guangming tidak terlalu besar, dia masih menjadi bos besar di negeri Elang. Selama kita bisa mendapatkan persetujuannya, kita akan bisa bertemu langsung dengan para pemimpin tingkat tinggi dari sekte Guangming. Dan orang-orang ini, mereka bekerja sama dengan para vampir hanya untuk memperpanjang umur mereka. Aku pasti bisa membantu mereka dalam hal ini. Jadi, apa yang dikatakan Suetu barusan benar. Memang mudah untuk merobohkan gerbang Guangming.
Setelah mengatakan ini, Li Fugui berdiri, mendekati jendela dan melihat ke kejauhan, lalu melanjutkan, masalah terbesar sekarang adalah bagaimana menghadapi para vampir. Menurut apa yang dikatakan Henry, jika kamu ingin menstabilkan klan vampir, kamu harus memberi klan vampir aliran darah segar. Kalau ada 3 atau 5 orang, atau bahkan 180 orang, saya bisa mengeluarkan sejumlah uang. Tetapi ada sekitar 100.000 vampir di seluruh dunia. Dengan skala sebesar itu, tidak ada cara untuk memberi mereka darah segar sebanyak itu. Suetu memandang Alisa dan Zeus di sebelahnya sambil tersenyum, dan bertanya kepada mereka, ngomong-ngomong, apakah kamu harus minum darah manusia segar? Bolehkah jika kamu tidak memakannya? Alisa dan Zeus tidak punya waktu untuk menjawab. Li Fugui memutar matanya lebar-lebar pada Suetu, tampak kesal, dia bertanya kepada Suetu, bukankah ini omong kosong yang kamu bicarakan? Mereka menghisap darah manusia, seperti yang biasa kita makan. Izinkan saya bertanya, bolehkah kamu tidak makan? Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Suetu terkekeh dan berkata, saya hanya bercanda dengan mereka. Alisa dan Zeus berdiri di dekatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdua seperti anak-anak yang melakukan kesalahan. Casey berdiri dan dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Li Fugui, Tuan Li, dengan keterampilan medis yang luar biasa, tidak bisakah Anda membuat obat yang memungkinkan vampir memakan makanan lain? Li Fugui juga berpikir demikian, tapi dia mengerti ada perbedaan besar antara vampir dan manusia. Dia mungkin hanya perlu mengeluarkan sedikit tenaga untuk merawat pasien yang sakit, tapi aku ingin memberikan vampir rasa yang berbeda. Tingkat kesulitan ini sebanding dengan mendaki ke langit. Sepertinya dia ingin memberi Alisa, Kreton, dan Zeus kemampuan berjemur di bawah sinar matahari. Saya tidak tahu berapa banyak percobaan yang dilakukan pada tahap awal. Meski cairan spiritual yang ia hasilkan kini memiliki efek tertentu. Namun dia tidak terlalu puas dengan hasilnya, bayangkan saja, dia harus melakukan begitu banyak eksperimen pada Kristen untuk hal sederhana seperti itu. Sekarang jika dia ingin membuat vampir mengubah kebiasaan makan mereka, dia tidak tahu berapa banyak vampir yang perlu dia gunakan untuk eksperimen. Tapi itu layak untuk disebutkan, saat ini sepertinya tidak ada cara lain selain cara tersebut. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui mengarahkan pandangannya pada Alisa dan Zeus. Setelah mereka berdua melihat mata Li Fugui, mereka salah mengira Li Fugui ingin bereksperimen lagi. Oleh karena itu, sebelum Li Fugui dapat berbicara, Zeus dan Alisa memandang Li Fugui dengan gelisah. Zeus berkata dengan hati-hati, Tuan Li, apakah Anda berencana menggunakan kami untuk eksperimen? Li Fugui tersenyum tipis, berkata serius kepada Zeus, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Meskipun dia bilang begitu, tapi Li Fugui sudah mengambil keputusan, untuk saat ini, dia bisa mencoba menangani masalah gerbang Guangming terlebih dahulu. Pada saat yang sama, jika dia bisa menangkap beberapa vampir dalam sebuah desain, kastil itu akan sangat rahasia, jadi dia bisa meneliti obat yang sesuai sesegera mungkin. Tentu, langkah paling kritis adalah Gao Yunro dan yang lainnya perlu menerbangkan sejumlah ramuan ke sini. Bagaimanapun, bahan obat yang ditemukan di sini semuanya adalah bahan obat Tiongkok biasa, dan efek obatnya tidak sekuat ramuan. Pikirkan ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, oke, jangan khawatir, semuanya, saya akan menangani masalah ini. Ngomong-ngomong, Suetu, kamu pergi ke Yesiwei besok dan katakan padanya bahwa kita perlu mengangkut sejumlah bahan obat Tiongkok dari negara tersebut, dan biarkan dia menonton dan berdiskusi dengan Sister Gao di telepon untuk mendapatkan kumpulan bahan ini sebagai secepat mungkin. Bawalah bahan obat. Setelah Suetu menyetujui masalah ini,
Li Fugui berkata terus terang kepada Zhang Jingjing, ngomong-ngomong, cepat gunakan komputermu untuk menuliskan nama dan dosis bahan obat Tiongkok yang dibutuhkan, lalu kirimkan ke Sister Gao. Zhang Jingjing mengangguk setuju dan segera menyiapkan komputer. Li Fugui memandang Kati dan berkata dengan serius, Kati, bawa Sister Ning ke pusat kota besok dan bantu saya membeli beberapa kaserole dan barang-barang lainnya. Saya akan membuat daftar barang-barang yang saya perlukan. Casey sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kaserole. Apa itu kaserole? Li Fugui tersenyum dan berkata, Saudari Ning tahu detailnya, biarkan dia membawamu. Saat ini, Hua Duo bertanya kepada Li Fugui dengan sedikit rasa ingin tahu, Fugui, mereka semua ada urusan apa yang harus saya lakukan? Li Fugui tersenyum dan berkata, tetaplah bersamaku untuk saat ini. Saat aku membutuhkanmu untuk melakukan apapun, secara alami aku akan mengaturnya. Hua Duo tidak punya pilihan selain setuju, waktu berlalu dan itu 2 hari kemudian. Di bawah pengaturan Ye Siwei dan Gao Yunrou, beberapa ton bahan obat diangkut ke kastil. Li Fugui meminta orang-orang untuk memindahkan bahan obat ke kastil. Kemudian dia mulai memurnikan cairan spiritual yang bisa membuat orang hidup lebih lama. Jika sebelumnya, mungkin diperlukan waktu beberapa hari bagi Li Fugui untuk memurnikan cairan spiritual semacam ini. Tapi sekarang, sebagai master di level Naschen Soul, mudah baginya untuk menyempurnakan cairan spiritual level ini. Kedua, sebelum bahan obat tiba, Li Fugui sudah membuat persiapan untuk Casey dan lainnya. Pagi ini, Li Fugui baru saja selesai mengemas cairan spiritual yang dimurnikan. Teleponnya berdering, setelah menerima panggilan, suara gembira Henry terdengar dari ujung lain telepon, Tuan Li, selamat. Kabar baik, baru saja, Tuan Porter berkata bahwa dia akan segera datang ke kota Nuoyue. Biarkan saya menyiapkan tempat di sini, lalu Anda bisa datang bersama Nona Casey. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa saya hanya bisa memimpin 2 orang. Henry tersenyum dan berkata, Sekte Guangming kami sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, belum lagi status Tuan Potter di Sekte Guangming adalah yang kedua setelah Wakil Ketua Sekte, dan Tetua. Jika Anda berkinerja baik kali ini, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan Sekte Guangming kami. Jika Anda tidak ingin diakui oleh pemimpin tingkat yang lebih tinggi, ketika saya melihat Anda, saya mungkin harus tunduk kepada Anda. Li Fugui samar-samar merasa masalah ini agak aneh. Terutama pada poin pertama ini, setelah dia selesai mengobrol dengan Henry, jika Potter benar-benar berencana datang menemuinya, dia pasti sudah datang sejak lama. Tapi sekarang setelah beberapa hari berlalu, tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Potter akhir-akhir ini. Poin kedua, di sanalah pertemuan itu terjadi. Menurut perkataan Henry, Potter akan memilih lokasi setelah datang ke sini. Secara umum, ketika seseorang pergi menemui orang lain, dan atasannya pergi menemui bawahannya, biasanya bawahan tersebut memilih tempat dan menunggu orang tersebut datang. Tapi sekarang justru sebaliknya, hal ini tentu membuat masyarakat curiga. Namun demikian, Li Fugui tetap menyetujui masalah tersebut. Setelah menutup telepon, Li Fugui memberitahu Hua Duo dan yang lainnya tentang pertemuannya dengan Porter. Setelah beberapa orang mendengarkan apa yang dikatakan Li Fugui, Hua Duo adalah orang pertama yang berbicara, Fugui, bukankah menurutmu mungkin ada penipuan dalam hal ini? Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, lihat apa yang kamu katakan, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui hal ini? Tapi itu tidak masalah, haha, meskipun mereka penipu, apakah mereka masih bisa membunuhku? Meskipun Hua Duo dan yang lainnya tahu bahwa hampir tidak ada orang di luar negeri yang bisa mengalahkan Li Fugui saat ini.
Tapi ada pepatah Tiongkok kuno yang benar. Ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia. Meskipun tidak ada seni bela diri Tiongkok yang maju di luar negeri, namun mereka jauh lebih maju dalam hal teknologi, jika pihak lain menggunakan teknologi hitam pada Li Fugui. Saya khawatir Li Fugui tidak dapat menghentikannya dengan darah dan dagingnya. Tepat ketika Hua Duo hendak memberitahu Li Fugui untuk berhati-hati, tetapi jika itu tidak berhasil, dia menyamar sebagai Casey dan mengikuti Li Fugui untuk menemui Porter. Namun, Li Fugui mengkhawatirkan keselamatan Hua Duo dan orang lain di depannya. Dia dengan serius memperingatkan beberapa orang, setelah saya lewat, Anda ingat, jangan semua tinggal di kastil. Sebaiknya kamu pergi keluar kastil dan mencari tempat tinggal yang terpencil. Setelah Suetu mendengar ini, dia langsung memikirkan sesuatu. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan serius, "Kapten, apakah Anda khawatir mereka akan menggunakan taktik untuk memancing harimau menjauh dari gunung?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Meskipun Henry sangat setia kepada kami sekarang, kami belum pernah bertemu Porter dan yang lainnya. Kami tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Sekarang kita berada di negeri asing, kita bisa berhati-hati, tapi lebih baik lebih berhati-hati." Mendengar ini, Hua Duo berkata terus terang kepada Li Fugui, "Jangan khawatirkan keselamatan kami. Saat ini saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Anda dan Nona Casey." Dengarkan ini, Li Fugui tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tersenyum pada Casey di sebelahnya dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku melupakanmu. Ayo, ikut aku ke kamar tidur." Casey memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu, dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, dan berkata kepada Li Fugui dengan malu-malu, "Tuan Li, sekarang saya akan memberitahu Anda." Lihat situasi ini, Hua Duo menatap Li Fugui dengan marah dan bertanya dengan dingin, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Li Fugui terkekeh dan berkata, "Jangan salah paham, saya hanya ingin Katie meminum cairan spiritual, dan pada saat yang sama, saya akan mentransfer sedikit energi di tubuh saya kepadanya, sehingga meskipun dia menghadapi bahaya apapun setelah itu, saya tidak akan mengkhawatirkan keselamatannya." Li Fugui baru saja selesai berbicara. Hua Duo berkata terus terang, "Kalau begitu biarkan aku masuk dan melihat." Li Fugui tersenyum canggung, tapi kali ini dia tidak menghentikannya. Setelah memasuki pintu, Li Fugui pertama-tama meminta Casey untuk duduk di tempat tidur, dan kemudian memberi Casey sedikit cairan spiritual. Tunggu sampai Katie meminumnya, Li Fugui mulai mentransfer vitalitas ke dalam tubuh Casey. Hanya butuh waktu kurang dari setengah jam, ketiga orang itu keluar dari kamar. Meski Casey belum menjadi pejuang kuno, namun setelah bantuan Li Fugui, kekuatannya menjadi sebanding dengan orang biasa terkuat di dunia. Semua orang baru saja menyelesaikan persiapan. Henry menelepon Li Fugui. Henry mengatakan waktu dan tempat yang disepakati. Li Fugui membawa Casey bersamanya, dan keduanya bergegas menuju sebuah villa di pinggiran kota Nuoewe. 40 menit kemudian, mereka akhirnya sampai di lokasi yang disepakati. Sekarang sudah jam 11 pagi, Li Fugui baru saja memarkir mobilnya, dan sebelum dia dan Casey keluar dari mobil, dua pria berbaju hitam berjalan ke arah mereka. Setelah berdiri di samping pintu mobil, begitu Li Fugui membuka pintu mobil, salah satu pria berbaju hitam berkata terus terang kepada Li Fugui, "Tuan Li, tolong rentangkan tangan Anda." Li Fugui tidak melawan dan mengulurkan tangannya seperti yang dikatakan pihak lain. Begitu juga dengan Katie, setelah turun dari bus, Anda akan digeledah. Setelah beberapa pemeriksaan, kedua pria berbaju hitam itu hanya menemukan beberapa botol kecil dengan warna berbeda dari Li Fugui.
Pria berbaju hitam yang memeriksa Li Fugui mengguncang botol kecil di depan mereka berdua dan bertanya, "Maaf, Tuan Li, apa yang ada di dalam botol itu?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Obat." Pria berbaju hitam bertanya, "Obat apa?" Li Fugui berkata terus terang, "Obat untuk mengobati penyakit adalah sup obat unik kami di Tiongkok. Kesehatan saya tidak baik dan saya biasanya perlu minum obat ini untuk membuat saya merasa lebih baik." Pria berbaju hitam itu berpikir sejenak, lalu menoleh ke interkom dan melaporkan situasinya kepada orang-orang di dalam. Setelah mendapat instruksi dari pemimpin di dalam, pria berbaju hitam itu berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Tuan Li, tolong minum sedikit obat di sini. Jika Anda tidak meminumnya, kami akan menyimpannya untuk sementara waktu." Li Fugui tidak ingin memberikan hal semacam ini kepada orang kecil tidak berguna seperti dia. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, kalian buka dan saya akan minum sedikit." Seiring dengan pembukaan botol, setelah itu semburan wangi keluar dari botol. Kedua pria berbaju hitam itu terkejut. Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya kepada Li Fugui, "Tuan Li, apakah Anda yakin ini sup obat dan bukan parfum?" Dengarkan ini, Li Fugui tidak bisa menahan tawa. Dia meminum sedikit cairan roh. Lalu dia tersenyum pada mereka berdua dan berkata, "Tidakkah menurutmu ada parfum di dalamnya?" Keduanya mengangguk. Li Fugui menjelaskan, "Ini bukan parfum, ini adalah sup obat yang saya buat dari lusinan bahan obat Tiongkok. Lupakan saja, Anda tidak akan mengerti meskipun saya memberitahu Anda. Saya minum masing-masing jenis, dan Anda mengizinkan saya minumlah. Aku akan menyimpan ini kalau aku memerlukannya." Tunggu sampai Li Fugui meminum sebagian dari setiap cairan spiritual. Mereka berdua baru saja mengembalikan semua barang yang baru mereka temukan kepada Li Fugui. Setelah mendapatkan barang-barangmu, Li Fugui kemudian mengikuti mereka berdua dan berjalan menuju halaman villa. Apa yang tidak diharapkan oleh Li Fugui adalah mencari dari pintu. "Saya menunggu sampai saya tiba di ruang tamu villa, dia dan Casey telah diperiksa sebanyak 4 kali. Hingga akhirnya, ketika mereka masuk, selain pakaian dan beberapa botol kecil, semua produk elektronik lainnya seperti jam tangan dan telepon genggam juga dibawa pergi." Datanglah ke ruang tamu. Begitu Li Fugui berdiri diam, Henry segera melangkah maju dan menatap Li Fugui dengan mata penuh cinta. Li Fugui bergidik setelah melihat ekspresi Henry. Melihat Henry mendekatinya, Li Fugui segera mundur beberapa langkah. Henry, sebaliknya, tersenyum cerah, menghampiri Li Fugui, dan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, ini acara yang luar biasa. Saya tidak menyangka masalah ini akan berjalan lancar. Tuan Potter telah tiba. Dia ada di atas sekarang dan sedang berdiskusi dengan beberapa orang besar di atas." Li Fugui menggunakan Nian Kung. Lihat Henry tidak berbohong. Awalnya, dia seharusnya merasa nyaman setelah melihat ini. Tapi sekarang, dia menjadi semakin gelisah. Saat dia mengangguk, Henry meminta Li Fugui untuk duduk di sofa terlebih dahulu. Begitu Li Fugui dan Casey duduk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Casey, "Kati, kamu harus berhati-hati nanti." Ekspresi agak bingung muncul di wajah Casey, dan dia bertanya pada Li Fugui, "Ada apa? Apakah ada bahaya?" Li Fugui mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya merasa ada suasana pembunuhan yang kuat di sini." Tampaknya, kata "niat membunuh" sekali lagi membuat Casey bingung. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Niat membunuh? Niat membunuh apa? Apakah baunya seperti darah?" Li Fugui tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskannya hanya dengan beberapa kata. Dia mengangguk dan berkata itu benar. Setelah dia selesai mengatakan ini,
Senyuman di wajah Casey berangsur-angsur memudar. Henry, sebaliknya, sangat antusias dan mengatur agar seseorang membawakan minuman dan memberikan cerutu kepada Lee Fugui. Lee Fugui juga tidak sopan. Lily menarik napas dalam-dalam dan mulai menunggu lama bersama Katie. Setengah jam penuh kemudian, akhirnya terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Sesaat kemudian, selusin pria berbaju hitam turun dari lantai atas. Saat orang-orang ini berkumpul di sekitar Lee Fugui, Henry juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan situasinya. Dia segera melangkah maju, menghentikan orang-orang ini, dan bertanya, apa yang akan Anda lakukan? Tuan Lee adalah tamu paling terhormat yang saya undang. Apakah Anda masih berencana untuk menyakitinya? Menghadapi pertanyaan, pria berkulit hitam yang memimpin tidak berkata apa-apa. Henry didorong menjauh hanya dengan satu dorongan. Henry jatuh ke tanah dan buru-buru berteriak ke atas, Tuan Potter, tolong cepat turun. Dalam sekejap, Lee Fugui dikelilingi oleh lebih dari selusin pria berbaju hitam yang bersenjatakan peluru tajam. Dia memandang pria berbaju hitam di depannya. Aktifkan keterampilan nyanyian dengan cepat. Setelah melihat orang-orang berbaju hitam ini hanya ingin menangkap dia dan Casey hidup-hidup. Lee Fugui berkata terus terang kepada Henry, Tuan Henry, tolong berhenti berteriak, mereka tidak akan menyakiti saya dan Nona Casey. Dengarkan kata-katanya. Henry berkata dengan cepat, Tuan Lee, apakah Anda bercanda? Mereka sudah membawa peluru tajam dan senjatanya diarahkan ke Anda. Bagaimana mungkin mereka tidak menyakiti Anda? Tidak, aku akan naik dan bertanya pada Tuan Potter sekarang untuk mengetahui apa yang dia maksud dan mengapa dia melakukan hal seperti itu. Saat ini, Lee Fugui tersenyum pada Henry dan berkata, Tuan Henry, Anda telah berperang melawan saya, jadi Anda harus tahu betul seberapa kuat saya. Meskipun mereka memiliki pistol di tangan mereka sekarang, menurut Anda apakah saya akan mengambil tindakan? Bisakah mereka mengalahkanku? Henry tertegun sejenak. Ya, memikirkan kembali adegan pertarungan antara dirinya dan Lee Fugui. Anak buahnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Lee Fugui. Tepat saat Henry sedang bingung, seorang pria parubaya berjas turun ke bawah. Pria itu terlihat cukup tampan, dengan sedikit senyuman menggantung di sudut mulutnya, dan temperamennya secara keseluruhan luar biasa. Setelah sampai di bawah, pria itu berdiri 3 meter dari Lee Fugui. Setelah melihat Lee Fugui di depannya, pria itu tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka bahwa negara kuno Tiongkok memiliki begitu banyak bakat. Sangat jarang seorang pemuda seperti Anda memiliki status Anda saat ini di Tiongkok. Petik 2. Bersambung.